Benarkah sebuah peti emas kuno mampu meruntuhkan tembok, membunuh siapapun yang menyentuhnya, dan mengeluarkan energi misterius? Apakah tabut perjanjian sekadar simbol keagamaan, atau justru sebuah teknologi canggih yang melampaui pemahaman manusia? Tabut Perjanjian, atau Ark of the Covenant, merupakan salah satu artefak paling misterius dalam sejarah, disebut-sebut sebagai simbol perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel. Namun, lebih dari sekadar objek keagamaan, banyak spekulasi berkembang bahwa tabut perjanjian bukan hanya alat spiritual, tetapi juga memiliki sifat ilmiah yang luar biasa, bahkan diduga sebagai sumber energi atau senjata Tuhan. Tabut perjanjian pertama kali disebut dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Keluaran. Didesain atas perintah Tuhan kepada Musa, tabut ini dibuat dari kayu akasia, dilapisi emas di dalam dan luar, serta memiliki dua patung kerub di bagian tutupnya. Di dalamnya tersimpan loh batu berisi 10 perintah Tuhan, tongkat Harun yang berbunga, serta mana dari surga. Tabut ini bukan sekadar peti biasa. Dalam Perjanjian Lama, disebutkan bahwa kehadiran tabut membawa keajaiban, baik sebagai simbol perlindungan maupun sebagai alat penghancur yang menakutkan. Salah satu peristiwa paling terkenal adalah runtuhnya tembok Yerikho setelah tabut dibawa mengelilingi kota selama 7 hari. Beberapa ilmuwan dan peneliti teori konspirasi percaya bahwa tabut perjanjian memiliki sifat kelistrikan yang luar biasa. Ada beberapa alasan di balik teori ini. Yang pertama mengenai konstruksi fisiknya. Tabut terbuat dari kayu akasia yang diisolasi dengan lapisan emas di dalam dan luar. Ini mirip dengan prinsip dasar kapasitor listrik modern, yang terdiri dari 2 lapisan konduktif yang dipisahkan oleh bahan isolator. Jika benar demikian, tabut bisa menyimpan dan melepaskan energi listrik dalam jumlah besar. Yang kedua mengenai efek pada orang yang menyentuhnya. Dalam Alkitab, ada kisah tentang Uza yang tewas seketika setelah menyentuh tabut saat sedang diangkut. Jika tabut memang memiliki sifat kelistrikan tinggi, ini dapat menjelaskan mengapa kontak langsung bisa mematikan, seperti terkena sengatan listrik tegangan tinggi. Yang ketiga mengenai fenomena cahaya dan suara. Beberapa deskripsi dalam teks kuno menyebutkan bahwa tabut mengeluarkan cahaya, suara gemuruh, dan bahkan asap. Fenomena ini mirip dengan efek yang dihasilkan oleh energi listrik atau reaksi elektromagnetik yang kuat. Selain kemampuannya untuk mengeluarkan energi, banyak yang percaya bahwa tabut berfungsi sebagai senjata mematikan. Dalam beberapa kisah, tabut digunakan dalam pertempuran dan menghasilkan kemenangan luar biasa bagi bangsa Israel. Salah satu contohnya adalah kehancuran pasukan Filistin yang mencuri tabut dan kemudian mengalami wabah penyakit serta bencana. Tabut ini juga menyebabkan penyakit dan kematian. Dikisahkan setelah orang Filistin mengembalikan tabut ke Israel, beberapa orang Bet Semes yang melihat ke dalamnya jatuh sakit dan mati. Ini sejalan dengan teori bahwa tabut bisa memancarkan radiasi atau semacam energi destruktif. Jika tabut memang menyimpan energi dalam jumlah besar, ia bisa memiliki efek seperti senjata elektromagnetik yang mampu menyebabkan kehancuran secara instan. Ini mungkin menjelaskan mengapa tembok Yerikho bisa runtuh hanya dengan suara trompet dan kehadiran tabut. Beberapa peneliti menduga bahwa tabut bukan sekadar artefak spiritual, melainkan teknologi maju yang diberikan kepada manusia oleh Tuhan atau makhluk cerdas lainnya. Dalam berbagai kebudayaan kuno, terdapat kisah tentang benda suci yang memiliki kekuatan luar biasa, mirip dengan tabut. Beberapa teori menyebutkan bahwa tabut mungkin merupakan peninggalan peradaban Mesir.
Bangsa Israel yang keluar dari Mesir bisa saja membawa teknologi rahasia yang diwarisi dari pengetahuan Mesir kuno, yang dikenal memiliki pemahaman mendalam tentang listrik dan elektromagnetisme. Beberapa hipotesis menyamakan tabut dengan konsep batu filsuf atau teknologi misterius lainnya yang diyakini memiliki kekuatan luar biasa. Apakah mungkin tabut adalah artefak yang menyimpan energi kosmik atau teknologi yang telah hilang? Tabut perjanjian menghilang dari sejarah setelah bait suci pertama di Yerusalem dihancurkan oleh bangsa Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Sejak saat itu, keberadaannya menjadi misteri yang belum terpecahkan hingga hari ini. Beberapa teori menyebutkan bahwa tabut disembunyikan di bawah kuil Sulaiman, dibawa ke Ethiopia oleh keturunan Raja Salomo, atau bahkan tersembunyi di Vatikan. Jika tabut memang adalah sumber energi atau senjata Tuhan, maka kehilangannya bisa jadi disengaja untuk mencegah penyalahgunaan oleh manusia. Atau mungkin ada pihak yang menyembunyikannya karena terlalu berbahaya untuk ditemukan kembali. Tabut perjanjian tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah. Apakah benar ia adalah senjata Tuhan, sumber energi ilahi, atau mungkin teknologi maju yang hilang? Hingga ditemukan kembali, kita hanya bisa berspekulasi berdasarkan teks kuno dan teori modern. Yang pasti, warisan tabut tetap hidup dalam mitos, agama, dan peradaban manusia hingga hari ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah tabut lebih dekat dengan konsep spiritual atau justru mengandung sains yang belum kita pahami? Jika kisah tabut perjanjian ini membuat Anda penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang misteri sejarah dan teknologi kuno, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Mari kita telusuri rahasia dunia bersama-sama.